Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imade Wahi Natalia, NIM 19650046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek ujian akhir semester dari kelas praktikum B tentang sistem digitalisasi uang kas desa dengan nama UNKAS APP. Berikut ini adalah latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. Adanya sistem komputer sebagai teknologi dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia, dapat diaplikasikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang lebih akurat dan cepat. Untuk itu, saya berencana membuat sebuah program sebagai salah satu implementasi kegunaan dari komputer berkaitan dengan masalah yang sering terjadi pada aktivitas keuangan di balai desa, yaitu dengan pembuatan uang kas desa atau UNKAS APP. Aplikasi ini adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mendigitalisasikan sistem pembayaran uang kas desa menjadi lebih mudah. Data tidak akan hilang karena akan langsung tersimpan ke database secara real-time. Proses input dapat dilakukan dengan mudah. Berikut adalah tujuan dan manfaat dari aplikasi UNKAS Desa. Aplikasi ini dibuat untuk menyimpan data-data perangkat desa dan pengelolaan uang kas desa menjadi lebih cepat dan tepat. Memberikan sistem pelayanan pengelolaan uang kas kepada perangkat desa menjadi lebih mudah. Memberikan arti penting mengenai keefisienan sistem pembayaran uang kas. Dan terakhir, terjaminnya keamanan data. Berikut ini adalah database yang digunakan pada aplikasi UNKAS APP. Saya menggunakan database UNKAS APP dengan nama UNKAS Desa, UNKAS Desa. Untuk database UNKAS Desa ini, saya membuat dua tabel, yaitu untuk tabel input data dan tabel UNKAS 1. Untuk input data sendiri ada nama, NIPT, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Untuk tipe datanya ada varchar, dan untuk alamat sendiri ada teks. Untuk NIPT sendiri ini berbentuk primary key. Sedangkan untuk uang kas ada NIPT, tanggal, nama, pemasukan, pengeluaran, saldo, keterangan. Untuk tipe datanya semuanya varchar kecuali untuk tanggalnya date. NIPT ini berbentuk primary key. Selanjutnya kita langsung menjalankan programnya. Untuk aplikasi UNKAS APP ini saya menggunakan 7 kelas, di mana kelas tersebut ada kelas login, kelas dashboard, kelas input data, kelas input pegawai, kelas uang kas, kelas tabel uang kas, dan kelas login. Fungsi dari kelas input data adalah menginputkan data-data nama-nama pegawai desa. Selanjutnya, untuk input data pegawai, kelas input pegawai ini adalah kelas yang menampilkan tabel ketika input data sudah diinputkan. Selanjutnya ada uang kas dan tabel uang kas. Untuk tabel uang kas ini adalah laporan uang kas yang masuk dan data-datanya tentang uang kas. Untuk kelas koneksi ini untuk mengoneksikan antara database dengan Java. Selanjutnya kita masuk ke login. Frame pertama, ketika menjalankan program kita masuk ke frame login. Aplikasi ini hanya bisa dijalankan oleh admin yang memegang username dan juga password. Begini tampilannya, ada username, password, dan ini ada tombol login dan exit. Apabila kita memencet exit, maka program akan keluar. Berikut ini adalah source code pada button login. String nama, string username seperti berikut, password. Apabila kita memasukkan username dan password benar, maka akan muncul pesan Anda berhasil. Sedangkan apabila salah memasukkan username dan password, maka akan muncul pesan maaf password Anda salah. Sehingga admin diperintahkan untuk menginputkan username dan passwordnya kembali. Begini tampilan pada form login. Login. Anda berhasil. Menu utama ini adalah frame kedua.
pada kelas dashboard. Pada menu utama ini disediakan input data dan uang kas. Fungsi dari input data ini menginputkan data-data, sedangkan uang kas ini mencatat uang kas. Namun, apabila seseorang ingin membayarkan uang kas, maka ia harus menginputkan datanya terlebih dahulu. Apabila tidak menginputkan data, maka tidak akan bisa membayarkan uang kas. Kita langsung masuk ke kelas input data. Berikut adalah tampilan pada kelas input data. Pada kelas input data ini memiliki nama, NIPD, jenis kelamin, alamat, dan nama telepon untuk diinputkan. Ada juga button check, hapus, save, clear, dan search. Untuk back ini, bila kita mencet, maka ia akan kembali ke dashboard menu utama. Simpan. Akan muncul berhasil menyimpan data. Data akan tersimpan. Oke. Kita langsung mengeceknya di kelas input pegawai. Nama Galang, NIPD 66, jenis kelamin pria, alamat Jogja, nomor telepon sekian. Kita bisa memilih input data. Muncul seperti ini. Kita bisa menghapus. Kita cek lagi. Jika kita ingin menghapus Rumaisa, misal, pilih input data. Hapus data. Delete data sukses. Kita bisa lihat bahwa data dengan nama Rumaisa terhapus. Selanjutnya kita langsung masuk ke pilih uang kas. Berikut adalah tampilan dari kelas uang kas. Pada kelas uang kas ini kita diperintahkan untuk memasukkan nomor, tanggal pada pencatatan uang kas tersebut, nama, saldo, keterangan, checkbox pemasukan, dan pengeluaran. Untuk keterangannya ini, apabila kita menceklis pemasukan dengan jumlah sekian pada text field, maka keterangan akan muncul uang masuk. Apabila kita menceklis pengeluaran, maka keterangan akan muncul uang keluar. Untuk button lihat ini, kita bisa melihat siapa saja nama data-data pegawai yang sudah terinput. Kita langsung pilih ke uang kas, dan ini adalah button yang digunakan pada kelas uang kas. Ada simpan, hapus, cek, clear, search, dan juga back. Untuk backnya ini nanti kita akan kembali ke dashboard. Nomor. Misal kita lihat siapa saja yang sudah menginputkan data, kita masukkan Galang, pilih uang kas, nomor 5, ini bebas, ini nomor data pada tabel, tanggal 21, Galang, uang masuk, pemasukan kita checklist pemasukan pada checkbox pemasukan, keterangannya maka uang akan masuk. Kita menuliskan uang kasnya 5.000, saldo 5.000 karena sebelumnya Galang ini belum pernah membayar uang kas. Pengeluaran 0. Simpan. Berhasil tersimpan. Kita langsung mengeceknya pada kelas tabel uang kas. Galang. Pemasukan 5.000, saldo 5.000. Kita langsung pilih uang kas. Jika kita ingin menghapus, kalau ingin meng-clear, kita juga bisa meng-clear. Kita kembali ke checkbox. Jika kita ingin menghapus, kita juga bisa menghapus, kembali hapus. Anda yakin? Ya, delete data sukses. Kita bisa mengeceknya langsung. Data terhapus. Anda berhasil logout. Yang terakhir ada kelas koneksi. Pada kelas koneksi ini, fungsinya untuk mengoneksikan antara database dengan Java. Untuk kelas koneksi ini, kita pertama mengimportkan dulu Java SQL, Java Swing, Image Icon, Java Swing, JSON Pin.
Kelas ini dengan nama kelas koneksi. Kita menggunakan private static connection MySQL Connect dan public static void dengan nama koneksi DPS. Berikut adalah source code yang digunakan. String dp dengan cdbc MariaDB localhost ungkas desa. Nama ini adalah nama ketika saya menggunakan database ungkas desa pada database ini. MySQL Connect. Kita juga bisa melihat data yang sudah terinput di database. Select input data, kita bisa melihat siapa saja data-data yang masuk pada kelas input data. Ada Muh, Iqbal, Khairul, Galang, dan Imada. Untuk select from uangkas 1 ini. Berarti data yang masuk yang telah membayarkan uang kas hanya Rumaisa dan juga Imada. Cukup sekian, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.